kelas 5A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada mata kuliah pembelajaran Mikro BSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan mengajar bertanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan berkah. Silakan Novia dipimpin doanya. Ibu, siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Novia. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau cek presensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Baik, hadir semua. Tadi habis belajar matematika anak lain? Iya, Ibu. Yang piket dihapus ya nak ya? Minta tolong. Iya, Ibu. Kursinya dirapikan agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, suasananya juga lingkungan mendukung ya nak ya. Pastikan tidak ada sampah ya di sekitar kalian. Iya, Ibu. Baik, terima kasih Intan. Sekarang ruangan kita sudah nyaman, tempat duduk sudah bersih, pagi cerah membuka hari, ruang kelas terasa damai, belajar nyaman, hati pun berseri, ilmu masuk makin mudah dicapai. Menurut kalian kira-kira teks tadi itu termasuk teks apa sih Nak? Pantun, Ibu. Pantun. Mengapa kalian menganggapnya sebagai pantun? Apa ciri yang kalian lihat dari yang dibilang tadi? Ibu, iya Intan? Karena ada 4 baris, Bu. Ada 4 baris, iya. Kalau yang lain apa? Soalnya tiap barisnya itu pendek-pendek. Pendek ya Teh ya? Bella? Terdengar seperti ada rima di akhir kata, Ibu. Benar sekali ya Nak. Jadi tadi persepsi Ibu itu merupakan teks pantun. Tadi dikatakan Intan, teks pantun itu ada 4 baris. Terus Novia bilang yang barisnya pendek. Terus ada rima ya Nak ya di akhir kata. Menurut kalian bagaimana cara kalian itu bisa mengenali bahwa itu pantun Nak? Ciri apa yang paling terlihat? Ya, siapa dulu? Yuk, Bella ya. Bella. Karena baris pertama dan keduanya itu kayak sapi darah. Iya. Kalau ini, waduh semangat sekali ya tadi. Apa dulu? Ya, ini Intan dulu tadi ya. Tadi baris akhir dari barisnya itu bersajak dulu kayak AB. Kalau Novia? Sebenarnya dari pantun kayak jalan dulu. Oke, baik. Jadi jawaban kalian yang pertama karena baris pertama dan kedua itu ada sampiran Ibu. Akhir barisnya tadi bersajak AB Ibu. Terus strukturnya itu mirip dengan pantun yang biasa kalian dengar. Tepat sekali. Bagus ya, nah kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Itu ada 4 baris, ada sampiran, ada isi serta rima di akhir baris. Nah, itu sebabnya teks tadi kalian bisa kenali sebagai pantun. Jadi nah, hari ini kita akan belajar mengenali ciri dan struktur pantun sehingga nanti kalian akan mampu menuliskan pantun dengan struktur yang tepat.
diwariskan secara turun-menurun. Nah, pantun terdiri atas 4 baris. Setiap larinya memiliki 12 sampai 12 suku kata. Yang pertama, terkait pengertian pantun. Terbaca tidak, Nak? Pantun sama puisi rakyat itu sama ya, Bu? Nah, pertanyaan Novia bagus, tapi disimpan dulu ya, Nak, karena kita akan ada sesi diskusi. Baik. Jadi, pantun adalah bentuk dari puisi. Pantun merupakan bentuk dari puisi. Terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris 1, baris 2 apa, Nak? Sampiran. Baris ketiga dan 4 adalah isi. Bagus. Nah, pantun ini memiliki ciri khas yang kreatif, Nah, menggunakan perbandingan, metafora, atau kiasan untuk menyampaikan pesan atau cerita dengan gaya yang indah. Nah, kenapa pantun termasuk dalam puisi rakyat? Karena ini diwariskan secara turun-menurun. Nah, kalau kalian lihat, biasanya pantun itu tidak ada karena siapa penulisnya. Nah, hal itu yang menandakan bahwa pantun sebagai salah satu puisi rakyat. Sampai sini dapat dipahami? Iya, Bu. Bagus. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait ciri-ciri pantun. Ciri yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris pantun berisi uraian kata-kata yang berada dalam satu gagasan. Jumlah suku katanya terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan Isi. Nah, nanti akan timbullah rima atau persajakan dengan pola AB. Nah, coba kalian perhatikan contoh pantun. Senyummu menandakan penuntanya, hilangnya bahagia dalam tawamu. Selamat bermalam minggu semuanya, semoga rindu menuai kamu. Nah, jadi baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan Nah, dari contoh tersebut kalian dapat mengenali ya ciri-ciri dari pantun berdasarkan cirinya tadi. Ibu. Udah ya, kita lanjut. Bagus. Nah, untuk mengenali ini masuk ke fungsinya apa ya, Ibu? Tadi kan ini ada contoh ya, Nak, ya. Nah, kalian harus dapat memahami kira-kira pantun ini fungsinya buat apa ya, Bu? Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan terkait fungsi pantun. Yang pertama, pantun sebagai sarana hiburan digunakan dalam acara-acara sosial, pertemuan keluarga, atau pertunjukan tradisional. Nah, pantun dapat mengandung nilai kehidupan, Nak, dari segi pendidikan, ukhuwah atau ajaran moral. Kemudian, pantun sebagai ekspresi perasaan dapat menyampaikan perasaan cinta, kebahagiaan, kesedihan, atau sindiran. Ibu, Ya, Nak? saya enggak. Boleh, silakan, Novia. Makasih, Bu. Sambil kita lanjut ya, Nak, ya. Kira-kira, Nak, menurut kalian pantun ini fungsinya masuk kemana tadi? Fungsi pantun. Fungsi tadi yang pertama ada apa? Hiburan. Pendidikan, ya, Nak, ya. Ekspresi perasaan. Kira-kira masuk ke dalam kategori yang mana, Nak? Ekspresi, Bu. Ekspresi perasaan karena apa, Intan? Karena semoga ini menuai temu itu menyangkut perasaan ini. Ya, bagus. Untuk menemukan fungsinya, Ya. kenapa, Nak? Masa katanya nyangkut perasaannya. Menyangkut.
komunikasi tradisional di masyarakat tertentu. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk pantun. Bentuk-bentuk pantun. Yang pertama berdasarkan isi. Jenis pantun ada pantun teka-teki, pantun cinta, pantun agama, pantun jenaka, pantun nasihat. Jenis ada pantun teka-teki, pantun cinta, agama, dan jenaka. Ini berdasarkan apa nak? Nasihat. Ini berdasarkan apa nak? Isi buku. Berdasarkan isi ya nak ya. Berdasarkan isi. Ibu jatuh nak. Nah, kalau misalnya jenis pantun berdasarkan pantun teka-teki, pastinya tujuannya juga beda ya nak ya. Kalau teka-teki tujuannya untuk hiburan, mengakrabkan suasana. Kalau pantun cinta tujuannya untuk mengungkapkan perasaan. Pantun agama itu memberikan nasihat agama. Pantun jenaka itu sebagai hiburan atau sebagai sindiran ringan. Kalau pantun nasihat ini berisikan pendidikan dan peringatan, ada nasihat ya nak ya. Sampai sini dapat dipahami? Nah, kalau berdasarkan bentuk itu ada 4 nak. Pantun biasa, pantun berkait, pantun talibun, pantun kilat. Kalau pantun biasa itu bentuk pantun paling umum. Yang tadi seperti ibu berikan contoh ada 4 baris. Pantun berkait itu adalah pantun berantai. Pernah lihat ya nak ya? Belum. Iya, saut-sautan dia nak. Jadi antara baris pertama, baris kedua, baris ketiga itu saling berkaitan. Nah, terus ada pantun talibun. Kalau pantun biasa umumnya 4 baris, tapi kalau talibun itu 6 sampai 10 baris. Kemudian pantun kilat ada 2 baris jumlahnya. Iya, biasanya jadid ya, sering lihat ya. Nah, itu masuk ke pantun kilat. Nah, isinya 2 baris. Nah, kalau misalnya pantun talibun misalnya ada 6 baris ya nak ya. Kalau baris pertama, kedua, ketiga sampiran berarti 4, 5, 6 adalah isi. Bagus. Selanjutnya terkait struktur pantun. Struktur pantun. Yang pertama ada sampiran. Struktur. Ada yang tahu sampiran itu apa? Ya, ibu jelasin nanti ya. Sampiran berfungsi menyiapkan rima dan irama yang dapat membantu pendengar memahami isi pantun. Nah, baris ke-1 dan kedua biasanya itu saling berkesinambungan untuk menyiapkan rima. Nah, sedangkan kalau isi pantun merupakan bagian inti yang berisi maksud pikiran yang akan disampaikan si pembuat pantun. Misalnya hal ini berisikan nilai moral, nilai pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi struktur pantun ada berapa nak? 2. Apa saja? Sampiran dan isi. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, aku mau tanya. Apa nak? Bu, tadi kan ibu udah jelasin pantun masuk ke dalam isi rakyat. Nah, mengapa bu kok bisa disebut puisi juga? Jadi pertanyaan Bella, tadi kan ibu jelaskan kalau pantun itu termasuk puisi rakyat ya. Kenapa disebut sebagai puisi juga? Bagus pertanyaan Bella. Jadi nak, pantun disebut dengan puisi rakyat. Yang pertama karena ciri-cirinya seperti unsur puisi nak, menggunakan bahasa yang indah, kemudian bahasanya punya rima di akhir baris, kemudian punya makna yang ingin disampaikan secara tidak langsung. Nah, bedanya kalau pantun itu diwariskan secara lisan dari masyarakat. Kenapa itulah disebut sebagai
Di dalam puisi rakyat ini memuat pantun, gurindam, syair, talibun ya nak ya. Jadi pantun ini merupakan rumahnya. Isinya adalah gurindam, syair. Nah, sampai sini dapat dipahami? Dapat dipahami. Jadi puisinya rakyat itu adalah rumahnya, pantun, talibun, gurindam itu adalah isinya. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu, Ya, bagaimana cara kita itu mengenali fungsi pantun, Bu? Kan Ibu tadi jelasin kan ada banyak, bukan cuma betulan ada apa? iya. Jadi ibu tadi sudah menjelaskan fungsi pantun. Tadi ada hiburan, pendidikan, ekspresi perasaan. Nah, untuk menentukannya nak, kamu bisa melihatnya di bagian baris ketiga dan keempat ya. Selamat bermalam minggu semuanya. Semoga rindu menuai kemenangan. Dari pantun ini kita dapat mengetahui isinya tentang percintaan ya. Tiga dan keempat adalah isi. Fokusnya pada isi. Karena itu termasuk dalam kategori fungsi ekspresi perasaan. Sampai sini dapat dipahami? Iya, Bu. Ya nak? Apakah pantun itu harus bersaja abe-abe, Bu? Gimana kalau pantun itu bersaja AA? Apakah itu bisa disebut pantun atau tidak? Pertanyaannya kritis sekali ya. Apakah pantun itu harus bersajak AB-AB terus? Ibu, aku boleh A gitu ya. Kalau Intan lihat ya, nih senyum menandakan penuh tanya. Kita lihat nak pola baris pertama. Lihat dari sini ya nak ya. Sini nak. NGA. NGA. Baris ke-1. Baris kedua apa nak? Mu. Baris ketiga. Nya. Baris keempat. Mu. Berarti bisa dilihat ya nak, nyamu. A, nya sebagai A, mu sebagai P. Karena nya sama dengan A tadi, nya sama dengan A. Berarti polanya apa? AB. Maka dari itu, selain polanya AB itu tidak disebut sebagai pantun. Karena pantun hanya dianggap sebagai pantun apabila polanya AB. Dan itu adalah warisan yang tidak bisa kita ubah. Apabila kita menghilangkan polanya tidak AB, maka nanti akan apa? Iya betul sekali. Jadi kalau pantun itu lebih apa? Terikat ya, terikat konvensi. Kalau puisi kan dia lebih bebas. Terlebih lagi kalau puisi modern. Sampai sini dapat dipahami? Baik, sudah dapat dipahami ya nak ya. Berarti ya, nah. Kalau aturan rimanya itu terikat, apa tidak membuat pantun itu kurang fleksibel, Bu? Bagus pertanyaan Intan. Pantun berasal dari puisi rakyat anak yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Nah, salah satu cara kita untuk melestarikan menjaga keasliannya maka dengan mempertahankan polanya AB. Nah, kalau aturan diubah maka bentuk pantun sebagai tradisi itu akan hilang atau kabur ya nak ya. Dapat dipahami kan? Ibu. Baik, kalau sudah paham, sekarang ibu punya tugas nih. Kayaknya kalian tadi udah pandai bertanya ya, pertanyaan kritis semua. Sekarang ibu ingin kalian membuat satu pantun dengan 4 baris saja ya, tidak usah banyak-banyak. Bisa tidak nak? Bisa, Ibu. Bisa. Ibu kasih waktu 5 menit. Kira-kira bisa tidak? Bisa. Baik, silahkan kalian buat. Ibu ingin lihat bagaimana kalian menggabungkan pemahaman kalian tadi ke dalam karya kalian sendiri. Nah, anggap aja ini kesempatan untuk kalian menunjukkan kreativitas kalian. Silahkan dikerjakan ya nak.
isi buat tempat Ya, silakan masuk, Nak. Kenapa? maju apa di tempat? Maju saja. Maju. Yuk. Ntar penanya kalau ada buat dijadiin kemana? Oh, ibu ada pena mana? Dia tidak tahu. Dia mana tuh? Ini nih. Ya lain kali kalau kita pinjam bareng teman, kita harus Gak apa-apa. Di dalam kelas kita harus saling Menjaga. Tapi jangan jadi hak milik ya, Nak, ya. Beda kayak ini. Iya, ibu zaman ibu waktu sekolah dulu juga gitu, Nak. Minjem tip X, jadi hak bersama, terus pulangnya tiba-tiba dikasih ibu ada tip X-nya. Bawa lupa ya. Aca juga sering gitu. Kayak yang di kelas aja. Kenapa itu, Nak? Nggak ngambil barang orang. Tidak baik ya, Nak, ya. Sudah? Sudah ibu. Aku duluan ya yang maju ya. Wah, Bella semangat sekali ya. Teman-temannya juga pada selesai juga. Udah lagi Bu. Bentar lagi, yang apa ibu tunggu. Tunggu sebentar ya, Bella, biar sama-sama selesai. Oke, Ibu. Yuk, udah. Udah. Siapa yang mau maju duluan? Aku ibu. Oke ya. Ya, silakan Bella. Biarin Maju. Kira ada MPG. Ya, dia dapat bintang juga dari para pemenang ibu. Sini, Nak. Ini azan ya, Nak, ya? Ya, apa? Ya, udah, Bu. Ya, silakan, Nak. Jalan-jalan cari kacamata. Cakep. Modelnya mahal harganya. Cakep. Ku berikan seikat bunga cinta. Mudah-mudahan nilaiku jadi A. Pantunnya bikin ibu senyum-senyum nih, Kak. Ada makna tersembunyi dari pantun Bella ini. Katanya mendapat nilai apa, Nak? Nilai A. Ibu juga ada pantun buat Bella. Bella datang membawa kata. Cari Pantunnya indah, bikin ibu tertawa. Cakep. Bunga cinta sih boleh aja, tapi nilai A datang dari belajar yang nyata. Bagus ya, itu salah satu contoh saling berkaitan, Nak, ya. Orang ini. Iya, Nak. Bagus, Bella sudah pandai membuat pantun. Tadi masuk ke dalam kategori pantun apa, Nak? Jenaka. Jenaka. Kenapa jenaka, Nak? Soalnya kalau ibu tadi lucu juga Bu. Nah, isinya bikin orang tertawa dan mungkin walaupun ada pesan belajarnya, tapi bagian lucunya lebih menonjol Bu. Makanya tadi aku ikutan Bu. Wah, Bella sudah pandai nih menentukan kategori pantun, yaitu pantun jenaka. Sebagaimana fungsinya adalah untuk hiburan ya, Nak, ya. Bagus, Bella, silakan duduk, beri tepuk tangan untuk Bella. Aduh. Sekarang giliran siapa yang mau maju? Sekarang ya, siapa yuk? Siapa duluan? Sweet, berani, yuk. Ya udah, sini Mafia ya. Ya, Intan. Langsung aja ya bu. Iya, Nak. Ke taman lihat kupu-kupu. Cakep. Warnanya cantik, berkelompok satu-satu. Cakep. Bu guru kalau jelasin ilmu, aduh, jadi betah duduk dari awal sampai akhir waktu. Namanya bagus sekali seperti kupu-kupu yang disebutin tadi ya, Kak, ya. Sekarang nih, kira kalian ini ternyata jago gombal ya kelasnya ya. Jago gombal ya. Sini semuanya siapa nih? Nabia. Yang mana? Ada Bu temanku satu lagi. Apa, Nak? Sameha Bu. Itu kelas sebelah ya, Nak? Iya. Kembali cowoknya masa. Biasa kalau gombal kan biasanya itu kata-katanya lebih-lebih gitu, Nak, ya. Iya Bu. Nah, kalau pantun ini bisa juga kalian gunain, Nak, ya, biar enggak Iya Bu. iya, biar sedikit berbeda. Iya. Sekarang nih, ini mau cek pemahaman Intan tentang struktur pantun. Baris mana yang disebut sebagai sampiran dan baris mana yang disebut sebagai isi? Baris 1 sama 2 bu. Yang pertama lihat kupu-kupu warnanya
pantun dari segi struktur, mengenali ciri-cirinya sudah diperhatikan ya Nak ya. Silakan duduk Intan, kita beri apresiasi untuk Intan. Sekarang giliran Novia suhu katanya ya. Kita lihat seberapa suhu Novia. Nggak bisa. Nggak bisa. Malu biasanya kalau di kelas malu ya. Malu ya. Yuk, silakan Nak. Pergi ke pasar dulu supaya Cakep. supaya manis tak terkira. Cakep. Bu guru kalau lagi menyapa senyumnya bikin semangat belajar semua siswa. Kelas ini. Itu sampai siswa itu Ya nggak sih? Ya nggak sih, Nak? Ya ketawa tuh. Tuh, Adit tuh, Bu. memang suhu ya kelas ini. Masya Allah, Novia pantunnya manis sekali seperti buah apa tadi? Kayak orangnya Bu. Ya orangnya ya. Jadi tadi sampirannya juga udah rapi, isinya sopan dan pesannya positif buat ibu tersenyum. Bu, malah dia suka buat pantun buat kaki, Bu. Buat hati. Iya. Emang salah satu fungsi pantun itu adalah sebagai pantun cinta. Ekspresi Nadia apa? Tapi ingin memakai cara yang beda ya, tidak seperti biasanya. Ibu dia suka buat pantun itu dia buktinya nggak mau. Nanti ibu kasih tugas Novia untuk pantun cinta. Nah, silakan duduk Novia, kita diapresiasi untuk Novia. Wah, kalian sudah pandai ya membuat ya apa Nak? Sudah. Kalian sudah pandai membuat pantun. Ibu bangga melihat kalian semangat, energinya saat bertanya, saat berdiskusi ya Nak ya. Terus kalian sudah pintar juga membuat pantun dengan 4 baris. Kedepannya mungkin kalian bisa membuat pantun 6 baris ya Nak ya, 8 baris, 10 baris ya Nak ya. Nah, menurut kalian setelah kalian menulis pantun tadi, bagian mana Nak yang paling kalian menantang buat kalian? Ya, entah Kalau saya justru di kesulitan di bagian sampiran Bu. sampiran. Ya, soalnya sampiran itu kan harus indah dan Hmm, tidak boleh betul. masuk ke makna utama. Jadi harus cari gambaran yang pas dulu gitu Bu. Ya, jadi sampiran itu harus susah ya Nak ya membuat sampiran karena polanya kan harus AB Nak ya. Iya. Kalau Novia Kalau saya isi pantunnya Bu. isi pantunnya kenapa? Karena isi itu kan harus sesuai sama pesan yang mau disampaikan kan. Jadi ada yang melakukan dulu baru susun garisnya. Bagus Novia, kesulitan dari segi isi pantunnya ya karena pantun ini harus sesuai dengan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi sebelum nulis pasti kita harus mikir dulu makna apa sih yang ingin kita sampaikan. Ya biarlah tunjukkan apa. Menurut saya itu paling enak tuh terus terimanya, Bu. Justru terimanya. Ya, kadang susah tahu kalau kata di sampirannya itu, tapi dari kata yang cocok di baris isi itu susah juga, Bu. Harusnya kira lama biar terimanya dapat AB-AB-nya. Sulit di bagian Terimanya, Bu. terima ya. Memang ya Nak ya kendalanya untuk membuat keserasian antara polanya AB. Karena itu diperlukan latihan terus menerus ya Nak ya. Mungkin setelah pembelajaran pantun ini kalian bisa menulis pantun dengan lebih baik lagi. Ya tadi sudah baik, tapi depannya lebih baik lagi. Baik. Tadi saya tanya jawab sudah kita lalui, tugas sudah kalian kerjakan. Sekarang Ibu ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini
membuat pantun. Sebagai tugas di rumah, tugas ibu ingin kalian membuat pantun berantai. Pantun berantai ini sedikit lebih menantang ya Nak ya. Kalau tadi cuma 4 baris, sekarang ibu ingin kalian berkelompok membuat pantun berantai. Temanya bebas ya Nak ya, sesuai dengan Bu, itu pantun ini atau beda agama, Bu? pantun beda agama. Itu ekspresi cintanya sama siapa tadi? Haki. Beda lagi, Bu, jangan Beda lagi. Bu. Kok tak buat ibu aja undang satu santai Nak. Kalau ibu kemarin ibu ngirim undangan nikah ke Iya. Tuh, doain aja enak lancar. Sudah jelas kan tugasnya? Jelas sih, Bu. Jelas. Tadi ibu suruh kalian membuat apa Nak? Pantun. Pantun berantai. Dapat dipahami? Paham. Baik, karena pembelajaran kita telah selesai, kita akan lanjut presentasi pantun berantai tadi di minggu mendatang ya. Iya, Ibu. Yuk, kita sekarang akhiri pembelajaran dengan berdoa. Yuk Novia, suhu di doanya. duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Terus ditingkatkan menulis pantun ya Nak ya. Ibu. Ibu pamit ya ke kantor. Terima kasih, Bu. Iya Nak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fadila sebagai observasi lisan dari calon guru Saneha Jovita Sari dengan topik mengenal ciri dan struktur pantun. Berdasarkan observasi tulis, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar, calon guru menggunakan pertanyaan secara jelas dan singkat, memberikan acuan, memindahkan giliran, memberikan waktu berpikir, memberikan tuntunan, memusatkan perhatian, menyebarkan pertanyaan. Lalu untuk komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut, calon guru menggunakan perubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, peningkatan terjadinya interaksi. Lalu pada komponen negatif yang perlu dihindari, calon guru menghindari menjawab pertanyaan sendiri, menghindari menunjuk dulu sebelum bertanya, menghindari mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak, dan menghindari mengajukan pertanyaan ganda. Sekian, terima kasih.